Oh iya, terima kasih inilah bisa orang di bidang pelajaran. Rahmat itu berapa kecil? Karena dari yang sini anggap Rahmat tadi. Di pinggir jalan ke tamat. Iya. Menurut kamera maksudnya ini radio. Iya. Kalau kata orang itu dari iya. Turunan. Yang diketahui dari tersangka bahwa tersangka itu membawa pisau kemana-mana, senjata tajam. Jadi sama-sama masyarakat Lahat sudah ada maklumat Kapolda tentang larangan membawa senjata tajam agar masyarakat Lahat mematuhi, karena membawa senjata tajam yang tidak pada tempatnya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Salah satunya bisa terjadi seperti ini, pembunuhan, emosi sedikit, kemudian karena merasa membawa senjata tajam itu bisa digunakan yang berakibat buruk pada siapa saja. Terima kasih. Terima kasih. Izin kan, itu seperti yang Begitu juga dengan korban yang dibawa oleh tersangka sebelumnya. Kemudian keesokan harinya saksi yang terdapat bercak darah, satu potong bra, pakaian dalam warna merah muda yang terdapat bercak darah, satu pasang sandal warna merah hitam, satu buah kacamata, satu lembar KTP atas nama korban, dan satu unit handphone merek Nokia tipe X2 milik tersangka. Pasal yang dikenakan pada kasus ini adalah pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada press release pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korban sendiri dijemput tersangka ini di mana, Pak? Karena berdasarkan informasi bahwasanya korban sendiri sedang berada di suatu kafe, Pak. Di mana dijemput, Pak? Dijemput di depan kafe Rahmat oleh tersangka. Langsung dibawa. Dibawa jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan oleh tersangka. Bang, nama tersangka siapa? UN, UN, inisial UN. Berapa usia? 38 tahun. Pekerjaannya apa? Guru. PNS man. Guru. Buru. Jago buru. Izin dan tadi dikatakan penangkapan tersangka berada di wilayah Lubuk Linggau dan tepatnya di mana atau tersangka ini lagi berada di mana dan? Oke, bisa dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Jadi untuk tempat dilakukan penangkapan di desa Napal Melintang itu perbatasan antara Lubuk Linggau dengan Musirawas. Sedang apa ya, tersangka? Jadi pada saat penangkapan yang bersangkutan itu di pondok, kemudian yang bersangkutan juga itu pada saat itu lagi persiapan untuk melakukan melarikan diri. Dari berjalan juga. Ya. Dan lari dari Lahat langsung ke Linggau sudah itu nggak kemana-mana, cuma di Linggau. Aktivitasnya apa di Linggau? Informasi yang kami dapat, jadi pelaku melarikan diri dari Lahat ke Linggau. Pelaku berencana untuk mencari pekerjaan di sana. Dan untuk dia kan misalnya kan berkebun. Nah, dia berkebun itu kan berarti kan ada ya, waktu itu kemarin waktu minta di pasar bawah kan dia ngajak cerai. Nah, jadi bapak aku tinggal, aku balik dusun. Jadi motor aku ditahannya. Nah setelah selesai kalau bapak aku meninggal karena selesai orang aku masih di dusun, dia datang lagi ke rumah.
lalu dia nak mintai STNK motor. Kataku untuk apa? Aku untuk ngadainya aku kena jual juga itu motor aku. Sebelum aku nikah dengan kamu kan aku lah beli itu motor itu. Bawaan dari aku, gitu kan. Nah rebutan STNK itulah ribut lagi. Ribut dia nampar. Nah, Posisi ditampar itu di mana Kak Bazar? Waktu di Gumai Talang? Iya, dia kalau nemu aku di Gumai Talang gara-gara nak ngambil STNK motor itu. Nah, jadi pas dia nampar, aku tuja kataku kamu ni ke. Aku ada tas yang ini, ada walinya dalam tas. Jadi pas aku ngambil wali, dia megang tuh tangan ini. Nah, tengkaran itulah. Ada rasa penyesalan. Aduh, Bang. Salah. Berarti kenapa? Enggak. Kenapa? Berarti Kejadian dia minta SNK itu melalui telepon atau pas di Gumai ya? Gimana sih? Memang dia tak ditelepon kan. Nah, memang lama dia tuh ditelepon tuh minta itu. Kamu tuh ketemunya di Gumai tapi ya? Dah, memang pernah dia omong oleh kawan aku, yang bini kau tuh masih galak KP katanya. Nah aku cek malam itu memang ada Di KP mana itu? di KP Hello Kitty itu Pak. Oh seberang ya? Ah, jadi pas ketemu aku dia nak melok aku. Kataku pun kamu tak balik, aku antari balik. Artinya aku galak balik. Tapi STNK motor pinjam gitu. Oh sepanjang jalan itu dia ngomong ke SNK? Ah, kataku STNK tidak bawa di dompet di rumah tuh. Ayo kita aku melok ke rumah kau. Motor apa itu? Motor Mio M3 Pak. Ayo kawan-kawan, kita mulai. Sama kita ketahui bahwa kronologis kejadian sekitar pukul 02.00 tanggal 29 Mei 2020 pada hari Jumat itu telah terjadi peristiwa pembunuhan. Kronologisnya adalah saat diketahui oleh saksi N, tersangka dan korban ini pulang bersama ke rumah tersangka. Kemudian saksi N membukakan pintu, kemudian saksi N mendengar pertengkaran antara tersangka dan korban. Kemudian tersangka mengatakan kepada saksi N mau bawa pulang dulu bininya. Kemudian 15 menit selanjutnya tersangka pulang kembali. Begitu dibukakan pintu oleh saksi N, tersangka melihat saksi N melihat tangan kanan tersangka berlumuran darah. Kemudian mengatakan dengan bahasa lahat, aku lah rusak nok, aku nak kisit. Ya, seperti itu. dan yang saksi itu adik korban ya? Bukan teman. Tuh teman Saksi N korban. itu teman yang tinggal di rumah tersangka. Untuk korban sendiri mengalami luka tusukan atau gimana? Korban mengalami 15 luka, yaitu 8 luka tusukan dan 7 luka sayapan di tubuh korban. Pasal yang kita sangkakan? Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Hubungan tersangka dan korban apa? Hubungan tersangka dengan korban berdasarkan pengakuan dari tersangka adalah nikah siri, Nikah siri. Berarti suami istri siri. suami istri siri. Terima kasih.